Karena apa? Karena kita ingat Allah lah, kemudian kita berangkat menuju Masjid Ukhuwah Islamiyah ini untuk kemudian mempelajari kitabullah yang kemudian kita klaim menjadi hudan lil muttaqin, insyaallah. Kemudian ada hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Yahya ibni Khalad, dari Yahya bin Khalad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada redaksi qala Nabi, ini berarti hadis qauli, hadis yang bersumber dari perkataan Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang yang belum benar sholatnya, apabila engkau hendak sholat, maka berwuduklah dengan baik, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbir. Jadi menghadap ke kiblat ini salah satu rukun sholat, kecuali dalam kondisi uzur. Kalau uzur, misalkan jenengan naik kereta atau naik pesawat, ya tidak mungkin keretanya dihadapkan ke kiblat. Jenengan naik kereta ke arah Banyuwangi, ya jenengan yang kemudian memungkinkan menghadap ke kiblat itu menghadap sebaliknya mungkin. Itu pun tidak persis ke kiblat, barangkali agak menceng sedikit. Kalau ditarik garis lurus, barangkali ke Old Trafford, Manchester United, bukan ke Ka'bah. Baik, itu dalam kondisi udzur, menghadap kiblat, berdiri tegak lurus menghadap kiblat. Oke, yang pertama. Terus yang kedua, berdiri tegak lurus. Maka menjadi penting bahwa salah satu rukun di dalam sholat itu adalah aqimu fis sholat, berdiri di dalam sholat. Dalam kondisi tidak udzur, kalau kita masih mampu berdiri, maka kita berdiri, Pak. Jadi begini, kadang-kadang orang menyalahpahami dan diambil entengnya saja. Misal kita berhalangan udzur, tidak mampu sujud atau tidak mampu bangkit dari sujud, maka kita memakai kursi, sholat dengan duduk. Baik, dalam mazhab Syafi'i, maka kemudian sholat dengan duduk ini lebih utama. Kalau kita masih berdiri, masih mampu berdiri, posisi awal ketika takbir kita berdiri. Atau ketika duduk niku nggih, tidak mampu sujud, tidak mampunya kan sujud. Maka posisi pertama itu versi Imam Syafi'i ya. Karena Syafi'i ini kan satu mazhab yang betul-betul dalam mengambil keputusan itu sangat hati-hati betul. Maka dianjurkan oleh Imam Syafi'i berdiri. Ketika takbir Allahu Akbar, posisi berdiri. Ketika rukuk, masih mampu rukuk, ya rukuk secara normal. Baru kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, OTW sujud. Baru ketika bada i'tidal kita duduk. Kita duduk, kemudian posisi sujud agak membungkuk. Itu begitu. Nah, kalau misalkan kemudian untuk berdiri saja kita sulit, baru kita duduk di awal startnya itu. Kan ada kemudian, pangapunten Bapak, barangkali kalau sudah 60 ke atas atau bahkan 70 ke atas, dengkul ini wayai ganti uli. Mungkin nggih. Akhirnya untuk berdiri rukuk sujud, sholat kita tidak bisa sempurna. Maka dengan teknis duduk, tidak apa-apa. Wong uzurnya apa? Penyakit.
Baik. Tapi kita utamakan kalau masih mampu berdiri, kita tetap berdiri. Baik. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 238, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidzu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini perintah berdiri di dalam sholat. Ada lagi hadis Imam Bukhari an Imran ibni Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasir fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salati faqala salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Dari Imran ibnu Husain berkata, saya mempunyai penyakit wasir Rasul. Nah, lalu saya bertanya kepada Rasul tentang sholat. Beliau menjawab, sholatlah engkau dengan berdiri. Jika engkau tidak bisa berdiri, boleh duduk. Jika engkau tidak bisa duduk, maka berbaring di atas lambung. Berbaring itu posisi duduk sambil layah-layahnya itu Pak. Itu berbaring. Ya. Nah ini Rasul mengatakan seperti itu. Maka ini menggunakan kata fa'illam tastati, apabila engkau tidak memungkinkan, apabila kamu tidak bisa. Kalau masih bisa, ya berdiri. Ketika sujud tidak bisa, boleh duduk. Baik, maka kita harus hati-hati betul dalam melaksanakan rukun salat.